Assalamualaikum, salam sparkling semuanya. Jadi di dalam buku Cahaya Zaman yang ditulis oleh Dr. Ethel Kourtney, ya, itu ada satu pembahasan yang berjudul tentang peningkatan. Nah, kalau misalnya diterjemahkan di sini, ya peningkatan. Kalau bahasa kita ya bisa dibilang level up. Nah, di setiap masalah atau apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu sebenarnya tuh ada cara untuk naik tingkat, untuk naik level supaya kita itu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, di sini disampaikan bahwa misalnya kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita ingin bertambah wawasannya, ya caranya adalah dengan belajar. Dan untuk meningkatkan akal pikiran, caranya adalah dengan banyak pengalaman atau bahasa kita sebagai yang sering kita dengar di game itu adalah EXP. Kita butuh EXP atau experience. Nah, experience itu apa? Itu adalah pengalaman. Dan pengalaman itu semakin banyak itu kita butuhkan untuk kita itu naik level. Nah, semakin kita itu levelnya tinggi, maka kita semakin kuat. Nah, kalau di game kan seperti itu. Ya, kehidupan kita juga seperti itu. Terus bagaimana caranya kita itu di real life itu mendapatkan banyak pengalaman? Caranya adalah mengalami. Maksudnya apa mengalami? Artinya kita harus mengalami setiap kondisi-kondisi yang menimpa kita, atau bisa dikatakan sebagai ujian atau cobaan. Terus gimana caranya kita itu punya bagaimana caranya kita itu mendapatkan ujian dan cobaan sebagai seorang muslim gitu kan. Ujian dan cobaan atau masalah yang menimpa kita itu bisa dibilang sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitasnya Allah agar hamba-hambanya itu naik tingkat, naik level, mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu adalah caranya dia lulus dari ujian. Jadi namanya fasilitas, ya kita itu akan dapat gitu kan. Kita akan mendapatkan ujian-ujian tersebut, masalah-masalah tersebut, cobaan-cobaan tersebut. Maka sebagai seorang yang meyakini adanya hari akhir itu, dia menyiapkan diri, memantaskan diri agar naik level. Semakin tinggi levelnya, maka ujiannya itu semakin sulit. Nah, tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang sangat tidak disadari oleh kita, khususnya aku secara pribadi. Pernah nggak sih kalian itu yang mungkin yang relate sama aku main game RPG? Ketika kita itu mendapatkan level yang tinggi atau kita mendapatkan fasilitas kendaraan, kayak kita itu bisa nge-explore seluruh map di game. Nah, biasanya kan kita mengutamakan pasti akan pengen explore lebih keseluruhan map gitu kan. Misalnya kita dapat, kalau misalnya kita itu di Final Fantasy 8 itu kita dapat pesawat yang namanya Ragnarok. Kalau misalnya kita itu di Final Fantasy 9 kita tahu yang namanya Invincible, atau di game-game RPG lainnya. Nah, ketika kita itu dapat kendaraan yang kita tuh bisa explore keseluruhan map. Nah, itu biasanya kadang kita mencoba tantangan lebih. Misalnya kita itu coba ngelawan musuh yang jauh lebih kuat gitu kan. Yang kalau kita ngelawannya itu kemungkinan besar kita menang itu kecil. Tetapi itu kita tetap lakukan. Tujuannya apa? Kalaupun kita beruntung kita bisa menang, maka kita itu dapat level up yang bisa 2 sampai 3 kali lipat. Nah, supaya kita ketika kita main story, kita namatin game itu yang fokus ke main quest, itu kita akan diberikan ya kemudahan karena mungkin level kita udah jago ya, udah tinggi, sehingga kita mudah mengalahkan musuh-musuh yang sejatinya sejak awal itu sulit. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Nah, gimana caranya kita itu bisa tahan atau mental kita itu semakin kuat ketika kita itu mendapatkan berbagai macam ujian. Ya, salah satunya adalah dengan bersabar. Nah, sabar itu kan adalah panduan dari Allah dan juga Rasul kita untuk menghadapi setiap cobaan dan ujian yang kita hadapi di dunia ini. Jadi, sabar itu ya harus kita latih,
setiap kita mendapatkan ujian, maka jika kita ingin mendapatkan sebuah peningkatan dalam kualitas hidup kita, maka salah satunya adalah dengan bersabar. Sabar bukan berarti hanya diam saja, tetapi ya kita itu membuat sebuah perencanaan apa yang bisa kita lakukan agar besok hari itu lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, maka kalau misalnya kalian merasa bahwa hidup kalian itu gitu-gitu aja, jangan-jangan kalian masih melakukan pola yang sama. Ya seperti yang aku pernah sampaikan di kontenku yang awal resolusi 2026. Kalau misalnya tahun ini kalian itu masih sama dengan tahun kemarin, ya bisa jadi kalian melakukan sesuatu yang berulang. Itu sih dari aku. Ya, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Aku Zunun Sulaiman. Assalamualaikum.